Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia melindungi, menjagai dengan sempurna kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu terus membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari? Salah satunya adalah untuk pandangan kita bisa mengalami pandangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Kita tidak hanya melihat dan memiliki pandangan yang natural, manusia, apalagi duniawi. Ketika pembantunya Elisa bangun melihat tentara yang besar, tentara Aram, dia begitu ketakutan. Matilah kita, celakalah kita. Tapi Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyerang kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pandangan Elisa, matanya berbeda dengan mata hambanya. Dalam kehidupan kita, mata kita, pandangan kita, kalau kita nggak bisa melihat dimensi roh, dimensi Tuhan, apa yang terjadi, pandangan kita akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan sikap dan kata-kata kita. Karena itu, kita terus membangun hidup kita dengan firman Tuhan, agar pandangan kita, pola kita, paradigma kita berubah sesuai dengan pandangan Tuhan. Jangan lupa baca hari ini Kisah Rasul pasal 7 ayat 30-50 dan Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan Amsal pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Jadi, apa yang kita lihat mempengaruhi perkataan kita. Bagaimana perkataan kita bisa mengalami perubahan, mendatangkan kasih karunia. Bahkan kita belajar kemarin tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Untuk apa? Untuk membuka jalan bagi Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa suara kebenaran, suara atau perkataan itu bisa membuka jalan Tuhan, menjadi pembuka untuk jalan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan suara kita, dengan perkataan kita. Ya, banyak penyanyi menjadi luar biasa hidupnya secara lahiriah karena suara. Jadi jangan main-main dengan suara kita. Tentu suara kita bukan suara kayak penyanyi, ya kayak Judika atau kayak siapa, bukan. Suara kita harus berisi menjadi suara kebenaran, suara Kristus. Dan itu bisa terjadi ketika hati kita, pola kita, pikiran kita, pandangan kita berubah. Kita lihat perkataan yang diucapkan oleh pembantunya Elisa. Tuanku, celaka kita. Jadi orang-orang yang hatinya tidak mendalam dengan Tuhan, perkataannya itu selalu putus asa, celaka kita. Jadi dia nggak bisa melihat. Kenapa? Karena memang dia nggak melihat, tertutup hatinya. Kenapa? Karena ada banyak masalah tentu kalau kita bisa pelajari. Tapi kita lihat Elisa, bagaimana Elisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Jadi berbeda sekali kata-katanya. Karena itu biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang membuka untuk jalan-jalan Tuhan. Perkataan kita penuh dengan kuasa. Apa yang kita ikat terikat, apa yang kita lepas terlepas. Karena itu semua sangat ditentukan oleh gudang hati kita. Apa yang kita isi. Seringkali kita mengisi sampah-sampah. Kita lebih fokus, lebih tertarik dengan kata-kata gosip, kata-kata menjelekan orang, kelemahan orang. Kita menaruh perhatian. Kita menaruh kekuatan kita, fokus kita, yang mendengarkan cerita-cerita yang mempengaruhi hati kita, sehingga suara yang keluar dari hidup kita bukanlah suara pengharapan, suara firman, tetapi suara apa? Suara keluh kesah. Suara apa? Suara kemarahan. Suara apa? Suara komplain. Suara apa? Suara yang berusaha mengajak orang berpihak, membela kita. Tapi saya berdoa biarlah suara yang keluar dari hidup kita adalah suara yang membuka jalan-jalan untuk Tuhan. Bukan menutup justru. Bukan menghalangi. Kenapa? Karena suara kita seperti suaranya Yohanes Pembaptis. Mampu meratakan gunung-gunung. Mampu membuat rata lembah yang begitu dalam. Ditutup. Suara apa? Suara yang mampu meluruskan jalan yang berliku-liku. Karena itu saya ingin ajak saudara melihat bagaimana kita harus memperhatikan perkataan kita. Di dalam Markus pasal 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akar. Di ayat sebelumnya, di situ bagaimana Tuhan Yesus berkata ketika melihat
pohon ara itu tidak berbuah di ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selamanya. Dan murid-murid mendengar. Nah, ini yang ketika mereka kembali lewat di jalan yang sama, mereka melihat pohon ara itu katanya sudah kering sampai ke akar-akarnya. Teringatlah Petrus apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara lihat, apa jawab Yesus? Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Jadi kata-kata yang didasari oleh percaya itu akan membuka jalan-jalan kerajaan surga. Akan membuka Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tapi kalau hati kita tidak percaya sama Tuhan, seperti orang Israel, perkataan mereka cuma perkataan amarah. Perkataan mereka cuma perkataan yang menyalahkan, selalu menyalahkan Musa, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan kondisi, ujungnya menyalahkan Tuhan. Memangnya nggak ada kuburan rupanya di Mesir sehingga kau bawa kami ke padang gurun ini. Lihat saudaraku, orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita ingin perkataan kita menjadi perkataan yang mendatangkan surga, mendatangkan kasih karunia, hati kita harus percaya. Karena itu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Ketika Petrus berkata, ini udah kering nih. Luar biasa perkataan Tuhan. Karena perkataan Yesus adalah perkataan firman. Perkataan yang diurapi, perkataan yang penuh dengan kuasa. Dan dia berkata, kuncinya apa? Percaya. Sehingga dia bilang lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa, artinya siapa saja. Bukan jabatannya pendeta, hamba Tuhan, bukan. Berapa lama Anda di gereja, bukan itu persoalannya. Barang siapa saja berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kuncinya, perkataan kita ini jangan didasari oleh perkataan kecewa, sakit hati, dendam. Ini akan mengeluarkan sama sekali perkataan yang gak ada kuasa. Tapi kalau perkataan kita didasari oleh percaya kepada Tuhan, Yesus bilang, asal tidak bimbang hatinya. Dia bisa ngomong sama gunung itu, beranjak tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi kata-kata kita di dalam doa, dasarnya harus percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saya berharap saudara-saudaraku, mari jangan izinkan, biarkan hal-hal yang dari dunia, perkataan-perkataan yang membimbangkan, perkataan yang saya sebut sampah-sampah, jangan izinkan masuk. Jangan persoalan orang bermasalah, kita yang taruh itu ke dalam hati kita. Lalu kita mulai membenci seseorang, gak cocok sama seseorang. Akhirnya apa ya kata-kata kita boleh ngomong kata-kata firman. Mulut kita boleh keluar nasihat-nasihat firman, tapi firman Tuhannya, kata-katanya gak akan pernah ada kuasa. Kiranya kita akan terus belajar ke depan. Dan hari ini Tuhan memberkati kita semua. Mari mulai pelihara hati kita dengan percaya, supaya kata-kata kita yang mengalir adalah kata-kata percaya. Sehingga itu menjadi suara untuk pintu, ya, membuka Tuhan datang dan hadir lewat perkataan-perkataan kita. Suara yang berseru-seru, persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, jadi yang paling penting, suara kita adalah suara yang didasari oleh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Diberkatilah semua anak-anakmu yang mendengarkan saat teduh ini. Biarlah mereka mendapatkan iman, percaya, sehingga kata-kata kami didasari bukan lagi dengan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, sehingga seringkali mulut kami mengeluarkan pernyataan, perkataan-perkataan yang menjelekkan, menghakimi, tidak mendatangkan kasih karunia dan membuka untuk jalan-jalan Tuhan terbuka dalam hidup keluarga, hidup orang lain. Tapi biarlah hari ini kami bisa belajar bahwa asal tidak bimbang hati kami, tapi percaya seperti yang dikatakan Yesus. Apa yang kami katakan, kalau kami berkata kepada gunung pindah, gunung itu akan pindah karena kami percaya. Penuhi hati kami dengan segala kebaikan, kemurahan, kesucian, dan percaya kepadamu. Sehingga hari ini aku berkata, siapapun yang sakit mendengarkan saat teduh ini, dia disembuhkan, diteguhkan, dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan
dari semua depresi dan tekanan, baik itu di jiwa, baik itu di tubuh mereka, sakit penyakit. Oleh bilur Yesus aku berkata, jadilah engkau sembuh oleh bilurnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.